Modal 1 juta dapat dividen 10 juta. Saham apaan ini? Welcome back NRF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda komen, Anda WA saya, Anda juga mungkin sapa saya di sosial media. Sehingga dari komen dan juga pertanyaan yang masuk membuat tim saya dan juga tentunya saya bisa memberikan sebuah materi-materi yang bisa kita sharingkan secara bersama-sama melalui RF Channel ini. Semoga bisa selalu memberikan manfaat buat Anda dan tentunya juga buat saya. Nah, ada salah satu topik yang menarik sekali. Kita sudah kemarin berbicara mengenai US stock, sebelumnya kita berbicara mengenai forex, maka kita akan kembali lagi berbicara mengenai investasi di saham Indonesia. Saya selalu merotasinya dan mungkin akan ada cryptocurrency juga. Agar awareness kita, agar kesadaran kita dalam investasi juga jangan seperti katak dalam tempurung, ya kan, soknya jago dalam satu hal, nggak taunya juga nggak tahu apa-apa juga. Kita selalu belajar bersama-sama, semoga kita bisa menjadi lebih baik lebih dari hari ini dan juga untuk kedepannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah ada dua. Pertama adalah ada orang yang komen di channel YouTube, dia mengatakan bahwa investasi di saham Indonesia tidak bisa dengan mengharapkan dividen. Karena apa? Dividennya sangat kecil. Yang kedua adalah dia bertanya-tanya bagaimana caranya orang bisa mendapatkan passive income dari saham. Dan dia sampai mengatakan bahwa tidak mungkin ada namanya passive income. Sebenarnya adalah bagaimana caranya untuk memperbesar arus pendapatan. Oh, oke, itu adalah suatu persepsi. Saya tidak akan lawan. Tapi ada suatu hal yang menarik. Ternyata kalau kita kilik-kilik, ada saham-saham di Indonesia yang bisa memberikan kita suatu pendapatan yang besar dalam bentuk dividennya saja. Mungkin Anda langsung bilang, oh kalau gitu saya akan langsung lihat list dividen yang selalu membagikan dividen. Yes, betul, itu sebagian benar. Tapi kalau Anda tidak mengambil suatu strateginya, Anda juga akan terjebak loh. Kita akan mulai ya. Oh iya, bila Anda belum meng-add WhatsApp saya, silakan please add WhatsApp saya sekarang. Buka handphone Anda sekarang, hafalkan sebentar. 0895 0895 07 08 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Silakan sapa saya, tanya dengan saya, diskusi dengan saya melalui nomor WhatsApp ini. Tapi sabar ya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, jadi saya bisa cepat atau lambat. Mohon bersabar. Nah, bila kita do nothing, bila kita tidak melakukan apapun, cuma beli saham dan lalu saya diamkan, apa bisa saya berpendapatan pasif dari saham? Berpendapatan pasif dong. Kalau misalnya saya tidak melakukan apapun, saya hanya menunggu saham saya akhirnya membagikan dividen, maka sebenarnya itu adalah bagian dari berpendapatan pasif dari saham. Betul? Dan masalahnya adalah saham itu naik dan turun. Kita semua tahu bahwa saham dari jam 9 sampai jam 4 sore itu harganya naik dan turun. Bahkan kalau misalnya sudah hari Jumat jam 4 sore, pindah ke hari Seninnya, ternyata ada suatu fluktuasi di dunia, bisa saja mendapatkan harga yang gap up ataupun gap down. Sehingga ketika kita berpikir bahwa investasi dengan passive income di saham, di mana harga saham naik turun yang sangat kencang, bagaimana bisa saya berpendapatan secara pasif dari saham? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Misal, saya ingin memiliki uang 1 juta dari investasi saham, di mana syarat sahamnya tidak boleh saya jual. Ya dong, kalau misalnya saya ingin mendapatkan uang 1 juta dari saham yang saya jual, jelas semua orang tahu. Beli saja harga saham 10 juta, jual di 11 juta, umpama. Beli saham di 100 juta, modalnya, jual di 101 juta. Itu namanya bagian dari trading. Tapi kalau saya tidak pernah jual, apakah mungkin? Maka skenario-nya adalah, saya contohnya membeli saham ITMG di tahun 2019, misal. Tahun 2020, per video ini dibuat, ITMG membagikan dividen di tahun 2020 adalah 2 kali, 570 dan 307 rupiah per satu lembar. Maka, bila saya di tahun 2019 memiliki 1140 lembar, saya mendapatkan 1 juta atas dividennya. 1140 lembar itu mungkin kan nggak bisa dibeli pecahan ya. Kita kan belum bisa beli per lembar, tapi per lot. Jadi saya bulatkan jadi 12 lot. 12 lot kali 100 lembar maka menjadi 1200 lembar. Bisa saja Anda yang pertama kali menonton video saya, kalau yang pertama kali nonton video saya, mohon speednya dilambatin karena kadang-kadang katanya saya ngomong terlalu cepat, mohon maaf. 12 lot dikali 100, karena satu lot adalah 100 lembar maka jadi 1200 lembar. Disclaimer, ini contoh. Jangan Anda tiba-tiba memencet saham ITMG. Ini bukan rekomendasi saham. Jangan agak-agak bodoh banget seperti itu ya. Please, semua dalam video saya adalah edukasi, bukan rekomendasi. Oke? Loh, tapi Ryan, saham kan tidak memberikan dividen yang pasti. Yang Ryan tuliskan
adalah beli ketika dividen dibagi 2020. Tapi kan kalau saya sudah tahu, ya jelas saya bisa hitung. Kalau saya belum, pernyataan itu betul. Yang kedua, masalahnya Ryan, kalau saya beli di 2019 untuk 2020, bisa saja kan saham ITMG belum tentu naik tapi turun. Berarti saya rugi dong. Itu juga nggak salah. Maka, coba deh. Misalnya Anda bilang, Ryan coba bayangin dong, kamu ini gimana sih ngasih suatu contoh-contoh tapi kok suatu contoh yang fragile, yang rasanya tidak membuat saya nyaman. Bila saya membeli saham ITMG di tahun 2019, tepatnya adalah di awal tahun 2019, sebanyak 12 lot, maka saya akan keluarkan uang 2.280 per lot. 2.280 per lot. Kalau saya hitung-hitung, tahun 2020, saya cuma dapat uang 1 juta. Dari modal saya 27.360 kan 2280 2.280.000 kalau Anda kali 12 menghasilkan 27.360. Dan ternyata untuk 12 lot itu di tahun 2020 menghasilkan dividen sebanyak 1 juta. Itu artinya kalau dihitung-hitung, kalau 1 juta dari 27.360 itu kan cuma 3,65%, Ryan. Artinya, kalau saya ambil dengan suku bunga 7 days repo rate yang hari ini, yang baru saja diturunkan 25 basis point, sebesar 3,75%, masa saya harus deg-degan investasi saham, tapi saya dapat pengembalian return alias bunga yang menyerupai dengan bunga deposito hari ini, di mana investasi saham risikonya tinggi. Iya atau iya banget? Betul ya? Asal tahu aja Ryan, ITMG itu sekarang 11.200 per lembar. Untuk dapat 1 juta, saya harus merasakan pokoknya, kan saya beli 2.280, artinya kan 22.800 dong. Kan satu lot 100 lembar. 2.280.000 dibagi 100 adalah 22.800. Di mana harga saham ITMG per hari ini adalah 11.200. Artinya, saya merasakan pokok saya turun 50,8%. Hanya untuk mendapatkan atau mengalahkan tipis bunga bank 0,1%, Ryan. Bodoh banget. Bener ya? Ini semua data sama-sama kita duduk di November 2020, bumi gonjang-ganjing, saham nyungsep gitu ya. Itu kata-katanya ya. Oke. Betul sekali. Karena itulah, ini pesannya ya, buat Anda, pengejar-pengejar dividen jangka pendek. Pengejar-pengejar dividen jangka pendek itu untuk 1-2 tahun. Memang sudut pandang membeli saham untuk mengejar dividen dengan sekali gabruk. Maksudnya gabruk tuh Anda langsung masukin, tiba-tiba Anda mau mendapatkan dividen saham itu, Anda kejar dengan Anda langsung masukin duit Anda semua. Seumpamanya lah 12 lot lah, seduit-duit Anda semua 12 lot itu langsung Anda seret lempar gitu. Itu memang tindakan yang tanda kutip salah, bodoh. Kenapa? Karena di seberang sana alias pemikiran-pemikiran orang yang mau rela membagi sahamnya kepada perusahaannya kepada Anda, sehingga dibeli oleh Anda. Karena mereka ingin mendapatkan alternatif permodalan dengan bunga yang murah. Jadi kalau Anda mengetahui alasan sebuah perusahaan melakukan IPO, itu salah satu insentif pajak. 2 itu adalah raising fund. Yang ketiga adalah raising fund dengan bunga yang murah. Makanya ketika Anda berpikir bisa mendapatkan untung besar akibat dibeli dividen untuk mendapatkan dividen tahun ini, itu kemungkinan Anda tidak akan bisa dapat. Jadi secara konsep dasarnya, memang akan logisnya lebih murah dari hitungan persentase bunga bank dari dividennya. Kalau lebih besar, mereka pasti akan buyback sahamnya lah. Iya dong, saya kan sudah rela nih kehilangan sebagian dari perusahaan saya menguntungkan untuk saya bagikan keuntungannya. Di mana saya punya konsep dasar dalam saya membagi saham perusahaan saya yang bagus kepada banyak orang adalah karena saya ingin mendapatkan permodalan dengan bunga yang murah. Berarti kalau returnnya tinggi, ya lebih baik saya makan sendiri. Logik dong. Secara jangka pendek, ingat, semua kata-kata saya yang ini adalah jangka pendek. Karena apa? Untuk memberitahukan sebuah contoh membeli 12 lot dengan modal 20 sekian juta di 2019, ternyata di 2020 aset Anda turun 50%, Anda cuma bisa mengalahkan suku bunga bank. 0,1% pula gitu ya. Jadi betul konsep itu. Tapi lagi pula ya, bila Anda belinya di awal tahun 2019, sebenarnya Anda dapatnya bukan dividen 1 kali dong. Kan di 2019 kan akan membagikan dividen.
2020 akan bagikan dividen. Selama tahun 2019 Anda keep, Anda masukin kantong saja, Anda tonton aja sahamnya masih nempel, terdaftar di kepemilikan saham Anda dan masih nempel di KSEI, maka secara otomatis Anda akan dapat dividennya bukan hanya 2020, tapi 2019. Di mana 2019 sebenarnya untuk contoh kasus ITMG itu adalah 2045 dibagikan pada bulan 4 dan 705, saya tidak tahu ini sepertinya salah, nggak mungkin dalam satu bulan, mungkin bulan 6 atau bulan 7, dibagikan 705. Dan di 2020, Anda dapat 570 di bulan 6, 307 di bulan 11, harga saham yang Anda beli 22.800, Anda dapat 2.750 untuk dividen di 2019, which is itu 12% dari modal 22.800 Anda. Dan dapat 877 perak per lembar dari modal 22.800. Artinya Anda dapat 3,8%. Jadi sebenarnya return rata-rata yang Anda dapatkan tentunya bukannya 3,75% seperti yang tadi kita bicara di 2 slide sebelumnya. Melainkan adalah 12% ditambah 3,8% dibagi 2 dong. Nilainya 7,9% rata-rata dividen Anda per tahun. Hebat loh, konkret. Anda mengalahkan saving rate. Baru 2 tahun loh. Kalau diambil setahunan, Anda berat. Diambil 2 tahunan, sudut pandang melebar. Menjadi bagus. Baru 2 tahun. Tapi, saya mau cerita untuk video kali ini. Ada cara-cara tertentu, dengan sudut pandang tertentu, sehingga sampai punya sudut pandang. Anda dengan modal 1 juta, dividennya 10 juta. Per tahun. Ya, 10 jutanya per tahun. Ya. Kok bisa? Caranya gimana? Sebenarnya, Anda justru bisa akhirnya mendapatkan passive income dari saham secara lebih hemat. Kalau Anda berencana passive income-nya bukan hari ini, dari saham. Loh iya dong, kalau Anda mau hari ini juga ya tentunya Anda tinggal tanya, Anda ingin dapat berapa dari saham? Oh, 10 juta. Ya udah, tinggal pikir, bagaimana caranya dividen dari saham itu yang Anda suka, sahamnya bisa masuk 10 juta. Ya, kembali lagi gaya ITMG yang tadi kita hitung dari beberapa slide sebelumnya. Tapi kalau misalnya Anda berencana passive income-nya bukan hari ini, let's say 5 tahun kemudian, 5 tahun lagi, maka kita punya hitung-hitungan yang menarik. Dan saya sudah siapkan untuk Anda. Saya tahu, pasti selalu, Pak, tolong dibagi Excel-nya. Loh, please, jangan Pak, bagi. Tapi Anda hitung sendiri, jadi Anda ngerti cara berpikirnya. Dan untuk mendapatkan hitung-hitungan seperti ini, itu tidak bisa video ini ditonton 1 kali. Kenapa? Karena saya juga kadang-kadang kalau belajar, itu saya play sampai 20 kali loh. Dan saya catat. Jadi please, kalau sesuatu yang sifatnya kalkulasi, saya pun ngajarin anak saya matematika tadi malam, tidak bisa dibaca. Anda harus coret, buka, oret-oret ulang, diganti soalnya, sehingga Anda jadi ngerti sudut pandangnya, sehingga Anda bisa menghitung dengan cara Anda sendiri. Tapi jangan khawatir, saya sudah berikan Excel-nya, Anda bisa akses di googl.my.id, ASPLN-NOV, ASPL-NOV 20. Ini adalah bagian dari tema campaign asset planning class di November 2020. Jadi silakan Anda akses untuk Excel-nya dan saya akan show kepada Anda Excel-nya sekarang. Nah, saya sudah punya Excel-nya. Jadi bagaimana caranya Excel ini bisa bekerja? Jadi pertama contohnya ini adalah saham UNTR. Kok ITMG-nya nggak apa-apa? Saya kasih saham bukan 1. Saya sudah kasih saham buat Anda, totalnya ada 4 ya. Saya contohin yang UNTR-nya dulu. Saya memiliki harga saham UNTR. Let's say kita punya UNTR-nya yang 5 tahun saja. Jadi 5 tahun itu kalau dari sini kan, dari sini ke sini kan berarti tepat 60 bulan dong. Nih 60 bulan dong. Berarti 60 bulan 5 tahun dong, bener ya? Oke. Andai kan Anda membeli setiap bulan, beli setiap bulan, berarti kan kayak seperti gerakan yuk nabung saham. Kalau Anda beli setiap bulan, artinya Anda akan mengakumulasi jumlah lot dong. Aduh Ryan, mana bisa kalau 1 lot dari yang namanya UNTR itu tidak bisa dibeli dengan 1 juta. Iya, ini kita umpamakan dulu, tidak peduli dapat berapa, pokoknya saya pakai uang 1 juta. Karena kalau Anda mau kejar dengan jumlah lotnya ya go ahead silahkan. Ini adalah sebuah ilustrasi. Dengan 1 juta, berarti tentunya Anda akan mendapatkan dividen dong. Dan ini adalah daftar dividen dari UNTR. Saya ambil 5 tahunnya saja. Dividennya saya akumulasikan juga. Dari uang yang Anda dari lot yang Anda dapatkan, yang Anda berhasil kumpulkan akibat Anda membeli setiap bulan sebanyak 1 juta. Lalu setiap kali Anda mendapatkan dividen, berarti Anda reinvest. Jadi Anda tukarkan lagi dalam bentuk saham, sehingga lotnya semakin banyak. Oke? Ternyata, bila Anda lakukan terhadap 4 saham,
Dimana kenapa ada datanya adalah 4 saham? Karena 4 saham ini adalah saham-saham yang pada tahun 2020 memiliki market cap yang besar, masuk dalam LQ45, dan juga selalu membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Ternyata, bila Anda berinvestasi setiap bulan adalah 1 juta, selama 5 tahun terakhir, dari periode 2015 menuju 2020 November, dengan penutupan, dari penutupan November 2020 di tanggal 25 November, maka total uang yang Anda keluarkan tentunya adalah 60 juta dong. Ternyata, bila Anda berinvestasi seperti itu di UNTR, uang Anda bertumbuh menjadi 73 juta. Artinya Anda mengalami pertumbuhan aset. Asetnya bukan turun, padahal bumi sedang gonjang-ganjing. Betul? Bumi gonjang-ganjing. Kalau bumi gonjang-ganjing itu harusnya hancur dong. Berarti harusnya Anda sedang sedih dong dari investasi Anda. Ternyata tidak tuh. Ternyata Anda mengalami pertumbuhan aset. Jadi ibaratnya UNTR dalam keadaan ambruk-bruk seperti di 2020, Anda nggak rugi selama 5 tahun terakhir. Dan Anda malah justru tumbuh aset Anda sebanyak 13 juta dengan uang 1 juta. ITMG, Anda justru tumbuh menjadi 22 juta. Padahal dari contoh 2019 ke 2020, aset Anda turun 50%. Seru ya? Ternyata Anda tidak kehilangan aset. Tadi kan ada yang menangis tuh karena ITMG itu Anda mengalami penurunan aset 50%. Di sini ternyata tidak. BCA Anda justru malah naik, bukannya turun, malah dia paling kinclong naiknya, 38 juta. Indofood paling kecil, hanya 7.300.000 kenaikan asetnya. Ini kalau asetnya Anda jual per tanggal 25 November 2020. Kalau dihitung dividen tahun ini sudah saya kalkulasikan. Ternyata kalau saya hitung secara rata-rata pertumbuhan dividen mereka selama 5 tahun, itu rata-rata adalah seperti yang di layar. Andaikan pertumbuhan dividen 2020 ke 2021 mengikuti rata-rata growth yang saya buat selama 5 tahun, maka dividennya akan naik dong tahun depan. Iya dong, kan kita sama-sama mengamini nih, katanya 2020-2021 adalah masa recovery. Berarti perusahaan ini yang 2020-nya saja masih untung, berarti 2021-nya masih up dong, tambah strong dong, tambah recovery dong, berarti dividennya bisa naik dong. Naik, amin ya, bagi orang-orang yang punya tentunya amin gitu ya. Dividen ke depan berarti akan mengalami kenaikan. Coba Anda hitung, dengan jumlah lot yang Anda hari ini miliki tanpa perlu Anda jual. Ternyata tahun depan potensial Anda memiliki 3 juta secara income dari UNTR. Dari apa yang Anda lakukan selama 5 tahun, tidak dijual UNTR-nya, masih dalam keadaan untung, Anda mengalami apresiasi terhadap aset saham Anda, dan tahun depan Anda dikasih duit baru 3 juta. Tapi kalau ITMG, memang ITMG menjadi salah satu perusahaan yang selalu membagikan dividen, dan dividennya cenderung besar, dan bahkan tahun kemarin kita mendapatkan di atas 10%. ITMG itu ternyata memberikan income per tahun setara 10 juta. Jadi secara logika ini, Anda disiplin invest setiap bulan 1 juta. 5 tahun saja Anda mendapatkan 10 juta per tahun. Menarik kan? Kalau dihitung-hitung, itu nggak jelek loh. Total uang yang Anda kumpulkan selama 5 tahun itu 60 juta. Tahun depan Anda dapat 10 juta. Artinya 10 juta dari 60 juta itu berapa? Berarti kan 1/6-nya dong. Berarti kalau Anda hitung-hitung 1/6-nya, berapa itu? Lebih dari 16%. Menarik sekali cara kita melihat investasi, mengelola, memilih instrumen, memilih saham yang benar untuk mendapatkan passive income. Jadi kalau misalnya Anda lihat dengan kondisi yang saya buatkan contohnya, menurut saya sangat visible. Cuma Anda tidak bisa mengambil passive income dari saham untuk tahun ini, merasakan tahun ini, dibeli tahun ini, itu Anda akan sulit untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, mendapatkan keuntungan yang optimal, tapi membutuhkan waktu. Ya contohnya seperti ini. Jadi ini Anda bisa ganti langsung ya. 10 juta, ya bisa. Kalkulator ini. Nah Anda mau ganti jadi 100 juta. Oh, tambah seger angkanya. 1 miliar, mantep ya kan. Dividennya doang 1 miliar gitu ya. Ya itu sangat visible. Masalahnya adalah apakah Anda mau melakukan secara berkala dan Anda sabar melakukan ini untuk 5 tahun ke depan. Tidak peduli bumi gonjang dan ganjing. Kan kita contohkan 5 tahun dan kita dalam keadaan slump. Oke? Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Dan saya tahu bila materi ini terlalu berat, Anda harus punya kertas coretan. Anda
coba ulang lagi video ini dan download Excel-nya agar Anda apa? Agar Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan. Dan Anda bisa melengkapi untuk membaca dari apa yang saya buatkan pada video ini adalah dari buku Passive Income Strategy. Buku itulah buku ke-7 dari yang saya tulis dari 17 judul buku. Semoga selalu bermanfaat. Dan saya ada informasi dari tim saya bahwa di bulan Desember kami punya 3 kelas yang bisa Anda ikuti. Yang pertama adalah Asset Planning Class. Asset Planning Class adalah berbicara hal seperti ini. Bagaimana membuat perencanaan aset yang baik. Yang ada di tanggal 12 Desember 2020. Dan juga ada Fundamental Camp. Fundamental Camp, wow! Selepas 1 hari dari Natal, tanggal 26 sampai 27 Desember 2020, dan tanggal 19 dan 20 Desember 2020, Anda bisa ikuti ketiganya. Silakan Anda daftar sekarang juga. Bagi Anda yang mendaftar untuk salah satu dari 3 kelas ini, Anda bisa mengakses online course saya. Saya berikan 2 online course yang bagus sekali. Satu adalah Speed Course. Anda akan belajar secara gampang bagaimana technical, fundamental, dan quantitative analysis. Itu ada yang mungkin disebut dengan bandarmologi. Dan juga saya masih memberikan how to make money, how to invest, how to trading at US stock market. Course ini kalau Anda beli 3.500.000, Anda cek sendiri di us.savingsaham.com. Bila Anda ikuti salah satu dari kelas ini, pendaftaran ini masih dibuka. Sampai dengan akhir bulan ini saya masih memberikan free untuk 2 course tersebut, nilainya sudah hampir 4 juta. Silakan Anda klik saja, ikut kelas klik di sini, atau Anda WA ke tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.